berpotensi itu membaik. Paling tidak kalau kita lihat angka-angka ini, bagaimana apakah bergerak? BSI tumbuh 13%. Kalau kita bicara industri perbankan, tumbuhnya single digit, 7-8%. Jadi artinya ini menunjukkan bahwa di perbankan syariah, khususnya Bank Syariah Indonesia, kita masih bisa tumbuh. Dan kita memang memilih source of growth yang memang yieldnya tinggi dan credit cost-nya rendah, yaitu gold business. Tadi yang kita sampaikan. Kenapa gold business itu credit cost rendah? Karena yang kita dorong adalah selain beli emas, juga cicil emas dan gadai emas. Apakah gadai emas ini produktif? Kebanyakan orang gadai emas itu biasanya untuk produktif, untuk usaha. Dan waktu kita bicara cicil emas, mereka memang mengakumulasi untuk bagian dari investasinya mereka, portfolionya mereka. Dan orang mencicil emas itu, kalau mereka ada kesulitan, mereka jarang itu nggak menurut saya cicilannya, karena emas itu sangat liquid. Begitu mereka mulai kesulitan nyicil, kita ingetin, Bapak Ibu, kalau Ibu nggak nyicil teruskan, nanti emas ini akan kami jual. Mereka pasti akan berusaha mati-matian untuk nggak menyicil. Jadi ini menjadi sangat liquid karena masyarakat merasakan pada saat dia saat melihat harga emas itu harganya naik, jadi mereka sayang. Nah, kenapa kita dorong tadi Pak Primus mungkin belum hadir, kita bilang bahwa kita di Bank Syariah karena azasnya bagaimana kita mendorong kemaslahatan umat, investasi yang mereka miliki kita usahakan investasi yang menguntungkan. Jadi emas ini sepertinya simple, tapi di kondisi belakangan ini instrumen yang paling menguntungkan. Jadi nggak apa-apalah mereka nyicil sedikit-sedikit, tetapi itu menguntungkan. Kaitan dengan dana SAL tadi, dari 10 triliun kita 80%. Hari ini mestinya sudah tinggal sedikit lagi. Lagi-lagi kita dorong ke sektor-sektor yang tadi memudahkan masyarakat untuk beli emas, juga KPR. UMKM tentu juga kita dorong juga. Tetapi segmen-segmen itu adalah bagian-bagian yang memang dalam koridor kita. Kita nggak dorong itu ke wholesale. Kita hanya dorong ke consumer dan retail. Jadi tempatnya Pak Zaidan di wholesale nggak menggunakan dana SAL itu. Kita hanya gunakan untuk yang consumer dan retail. Dan itu pun tumbuhnya 13%. Dan dampaknya sekarang, kalau di hari ini kita lihat posisi Agustus, itu pertumbuhan laba kita 7% year on year 4,8 triliun. Ini yang kita lihat bahwa sampai dengan hari ini kita masih on the track, meskipun situasinya tidak mudah, tapi konsep ini syariah ini kita yakini dapat terima dengan baik oleh masyarakat. Market-market yang retail juga kita penetrate. Tahun depan kita akan tambah jumlah cabang tadi Pak, jumlah cabang 100 lagi dan masuk segmennya ke pasar-pasar. Tadi itu segmennya UMKM. Itu Pak Primus mungkin yang bisa saya jawab. Jadi intinya kita optimis.